Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatun Najiyah, PKDP 2025 PTP UIN Said Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang ba'i murabahah atau akad murabahah. Jadi sebelum saya sampaikan materinya, saya akan memberikan sub CPMK pada pertemuan kali ini. Jadi mahasiswa mampu mempelajari akad dalam jual beli murabahah. Oke, selanjutnya di sebelah saya tampilkan QR code. Jadi ada media pembelajaran dari saya. Ini bisa diakses melalui handphone. Jadi bisa pindai kodenya, nanti akan muncul linknya tentang media pembelajaran. Jadi sana ada riset penelitian, kemudian PKM yang setelah saya laksanakan dan bisa digunakan sebagai bahan belajar atau media pembelajaran. Lanjut, untuk selanjutnya materinya adalah ba'i murabahah. Jadi ba'i murabahah itu berasal dari kata robaha yang artinya menguntungkan atau ribhun yang artinya tumbuh atau berkembang. Landasan syariahnya dalam Al-Quran jelas, ada wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli, segala bentuk jual beli, dan mengharamkan riba. Sedangkan rukun-rukunnya dalam jual beli murabahah adalah ada penjual, kemudian ada pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan harus jelas. Jadi barangnya ini barang apa harus jelas. Kemudian ada saman. Saman ini adalah harga. Jadi berapa harga dari barang ini juga harus jelas. Rukun selanjutnya adalah ijab qabul. Jadi dalam akad harus ada ijab qabul, karena tanpa ijab qabul tidak akan terjadi akad ini. Inilah yang penting dalam muamalah. Dalam pengaplikasiannya dalam perbankan biasanya jual beli ini ada pembiayaan kepemilikan bermotor, kemudian ada juga pembiayaan multiguna barang. Biasanya sih dalam masyarakat kita, di sekitar kita yang paling banyak adalah pembiayaan kendaraan bermotor. Ini yang mungkin sering kali didengar atau mungkin sudah pada tahu ya pembiayaan ini. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan skema pada akad murabahah. Jadi skemanya adalah ini saya tunjukkan di gambar di sebelah saya. Jadi skemanya adalah penjual dan pembeli itu pengaplikasinya pada perbankan. Jadi bank dan nasabah. Jadi bank dan nasabah melakukan negosiasi. Kemudian setelah mereka melakukan negosiasi, harganya berapa, kemudian bagaimana nanti pembayarannya dan lain sebagainya, itu adalah negosiasi. Setelah negosiasi terlaksanakan, kemudian mereka menyepakati harga. Jadi tercapailah akad jual beli di sini. Jadi harganya berapa, terjadi akad jual beli di sini. Kemudian setelah itu bank kepada pemasok, bank ini membeli barangnya secara tunai. Kemudian pemasoknya atau supplier ini kemudian menyerahkan barangnya kepada nasabah. Kemudian nasabah menerima dokumen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nasabah ini nanti melakukan kewajiban pembayarannya kepada bank. Selain itu tadi, jadi ada syarat-syarat yang memang dalam akad murabahah ini harus terpenuhi. Jadi yang pertama adalah penjual harus tahu modalnya. Jadi penjual harus memberitahu biaya modalnya. Jadi antara kedua belah pihak harus tahu biaya modalnya berapa. Yang kedua, kontraknya harus sah. Jadi harus sah sesuai rukun yang ditetapkan. Kemudian harus terhindar atau terbebas dari riba, karena ini akad muamalah. Jadi dalam syariah itu harus terhindar dari riba. Kemudian penjual harus menjelaskan apabila terjadi cacat atas barang sudah pembelian. Jadi harus dijelaskan. Jadi tidak harus ada transparansi di sini. Kemudian penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Jadi kenapa banyak orang yang mensepakati akad ini? Biasanya karena ada manfaat ba'i murabahah ini, resikonya masih bisa diantisipasi. Juga sistem ba'i murabahah ini sangat sederhana, tapi ada resiko-resiko yang harus diantisipasi.
Contohnya kelalaian nasabah, karena biasanya nasabah ini lalai membayar kewajibannya, entah lupa dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya fluktuatif harga. Kemudian yang ketiga, biasanya penolakan nasabah terhadap barang karena berbagai sebab. Atau resiko yang lain adalah resiko barang tersebut dijual. Jadi seperti itu penjelasan singkat tentang akad murabahah. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa difahami, bisa bermanfaat. Jadi seperti itu materi yang saya sampaikan. Sebelumnya nanti akan saya sampaikan video pembelajaran perlunya kita untuk memahami akad ini, karena persoalan akad ini banyak orang yang menganggap persoalan yang sepele. Jadi berikut saya tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagian orang atau mungkin ada beberapa orang yang berpendapat bahwa persoalan akad adalah masalah yang sepele. Jadi dalam bisnis atau dalam jual beli ada sebagian orang yang berpendapat bahwa yang paling penting dalam hal jual beli adalah personal selling atau advertising atau bahkan marketing dan lain sebagainya. Padahal jauh daripada itu, ada hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam Islam. Jadi dalam bermuamalah, jadi ada hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah akad. Kenapa demikian? Karena akad ini nanti akan mempengaruhi sah atau tidaknya harta yang kita dapatkan. Oleh karena itu, dalam muamalah, hal yang paling penting adalah benar atau tidaknya suatu akad. Baik, sekian yang saya sampaikan terkait akad murabahah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.